Selamat pagi Ibu, di sini saya ingin melakukan tindakan keperawatan yang mungkin Ibu bisa terapkan di kehidupan sehari-hari Ibu dan keluarga. Kemarin saya sudah scoring mengenai kecemasan Ibu terhadap teteh dan juga kebiasaan Bapak ya Ibu. Lalu di sini saya ingin melakukan sedikit intervensi Ibu untuk Ibu dan keluarga melalui Ibu kan Bapak lagi nggak ada di rumah dan teteh juga lagi nggak ada di rumah ya Ibu. Jadi aku lewat Ibu aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ibu, gimana kalau teteh itu tuh udah merantau, lalu teteh tuh lupa untuk masak nasi karena sibuk kuliah ataupun sibuk kegiatan lain. Kira-kira buat mengatasi itu apa yang akan Ibu lakukan gitu? Ya mungkin istilahnya kalau nggak sempet banget atau mungkin karena sibuk banget, ya mungkin kalau lagi merantau, ya mungkin dia pulang sendiri, nanti pas pulangnya masak sendiri. Kalau semisalnya udah Ibu udah kayak nikah gitu Bu? Kalau udah nikah mungkin secara ini, kalau misalnya udah merantau, mungkin ibu nggak bisa gimana, mungkin itu kembali lagi ke kembali ke Teh Cinta gitu. Lalu apakah kalau teteh lupa masak nasi di sana ketika merantau dan memilih untuk tidak makan, apakah Ibu khawatir terhadap gizi teteh? Ya mungkin khawatir ada Teh. Cuman mungkin kalau yang namanya udah merantau mungkin kayak udah punya tanggung jawab sendiri gitu. Terus mungkin Ibu bisa mendiskusikannya dengan teteh ketika masalah teteh tidak bisa makan nasi kalau bukan buatan Ibu ataupun buatan teteh, dengan mungkin membeli nasi di luar yang penting makan tercukupi selama 1 hari supaya gizi teteh tidak berkurang. Ya mungkin istilahnya kayak kalau beli nasi gitu teteh masih bisa makan nggak sih Bu? Kalau beli nggak bisa, berarti emang benar-benar dia harus bikin ya. Kalau nggak buatan kecuali selain nasi mungkin istilahnya sebagai gantinya itu bikin mie. Iya. Kalau roti juga masih kemakan? Kalau roti bisa makan, cuma nasi aja yang nggak bisa makan. Oke, nasi nggak bisa dari luar, bener-bener nggak bisa. Bener-bener nggak bisa dari luar. Terus Ibu, mungkin karena Bapak sedang tidak ada di sini ya Ibu, dan juga tidak ingin di videoin waktu kemarin juga kan ya Ibu. Bolehkah saya menyampaikan permasalahan kesehatan Bapak melalui Ibu? Oke. Kan Ibu merokok menimbulkan bahaya kesehatan yang sangat serius ya, karena mengandung lebih dari 7.000 zat kimia beracun termasuk nikotin yang menyebabkan kecanduan dan memicu kanker paru-paru dan PPOK, serta karbon monoksida atau CO yang mengurangi suplai oksigen ke organ vital, meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan berbagai jenis kanker lainnya Ibu. Dan mengapa Bapak bisa hanya makan 1 kali dalam 1 hari dan tidak merasa lapar, itu disebabkan karena nikotin yang bekerja di otak untuk menekankan rasa lapar atau mempengaruhi leptin sekaligus meningkatkan metabolisme melalui pelepasan hormon adrenalin dan dipaparkan oleh kondisi hipoksia akibat CO Ibu. Mungkin Ibu bisa sedikit memberitahu Bapak tentang bahaya merokok yang terlalu sering dan berlebihan secara pelan-pelan supaya tidak menyinggung perasaan Bapak juga gitu ya Bu. Karena saya lihat kemarin mata Bapak tuh kuning gitu Bu, sama kayak jarinya tuh kayak kuning yang kayak habis nyerut kunyit gitu. Nah itu tuh kenapa bisa kayak begitu? Karena disebabkan oleh penumpukan residu dari zat kimia rokok, terutama tar dan nikotin. Ketika Bapak memegang rokok dan menghirupnya, asap rokok yang mengandung zat-zat ini akan menodai jari yang tersentuh lalu langsung dengan rokok tersebut gitu Bu. Apakah penjelasan aku tadi berlibat atau Ibu cukup dipahami? Cukup dipahami. Nanti Ibu bisa ngobrolin itu sama Bapak. Kalau misalnya Bapak nggak mau dengar juga mungkin ngomongnya pelan-pelan aja Ibu. Ya, yang penting sama Bapak sama Ibu udah dikasih tahu gitu. Ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Ibu? Enggak, cukup paham. Cukup. Kalau gitu intervensinya sudah aja Ibu dicukupi. Nanti hari lain nanti aku akan kesini lagi buat melakukan evaluasi lagi gitu. Apakah itu
itu tuh udah berhasil di ibu dan keluarga atau belum. Seperti itu Ibu. Saya pamit ya Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama aku Amalia. Di sini aku mau ngelanjutin intervensi yang kemarin ya Ibu. Kayak aku juga di sini tuh bakalan melakukan tindakan keperawatan lagi sekaligus ngeevaluasi apakah penjelasan aku yang kemarin itu udah Ibu terapin atau belum, seperti itu ya Ibu. Alhamdulillah sudah. Oh ya, alhamdulillah. Terus bagaimana Ibu, apakah Ibu dan Teteh sudah mendiskusikan tentang pola makan Teteh ketika merantau? Bagaimana, apakah keputusan Teteh akan membeli nasi ketika ia lupa untuk masak nasi? Alhamdulillah sudah didiskusikan sama Teteh. Terus dan insya Allah buat kedepannya sebelum ada kegiatan kayak pergi kuliah atau mungkin kayak belum pergi ke kerja, mungkin istilahnya harus masak dulu sebelum berangkat. Oke Ibu, berarti keputusan ngobrol sama Tetehnya udah selesai ya Ibu? Iya, udah alhamdulillah. Oke, terus apakah Ibu masih khawatir terhadap gizi Teteh ketika merantau nanti? Insya Allah enggak khawatir. Udah percaya ya Ibu? Udah percaya. Lalu untuk Bapak Ibu, apakah Ibu udah berbincang secara pelan-pelan ke Bapak tentang masalah bahayanya merokok? Alhamdulillah sudah, dan sudah didiskusikan sama Bapak. Dan insya Allah buat kedepannya akan mengurangi banyaknya merokok gitu. Apakah Bapak bersedia mengurangi kebiasaan merokoknya? Insya Allah. Oke. Baik Ibu, alhamdulillah ya Ibu, kita sudah menyelesaikan permasalahan kesehatan secara bersama-sama. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya selama ini. Semoga Ibu dan keluarga diberikan kesehatan. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sekali lagi, dan mohon maaf bila selalu mengganggu waktu Ibu akhir-akhir ini. Nggak apa-apa, sama-sama Teh. Kan Ibu juga rencananya apa, bukan istilahnya kalau ada yang minta tolong sama Ibu, kalau Ibu bisa ya tolongin gitu. Ya Ibu, makasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Ya masa. Oke, aku pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.